awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Baik, di sini saya buka untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Silakan untuk bertanya kepada Bu Dokter. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bunda Ira ya. Itu ketika memutuskan menjadi seorang Muslim, apakah Uti juga sudah menyiapkan diri dengan gaya hidup yang baru, yang tentunya sangat jauh berbeda dengan agama yang sebelumnya dianut? Cukup jelas, Bu Dokter? Ya, jelas, Mbak Dini. Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan, Bu Dokter. Pertanyaannya. Jadi justru saya awalnya saya mendapat hidayah Islam itu kan memang karena saya mengagumi adab-adab gitu ya, di dalam Islam gitu. Nah, alhamdulillahnya ini mungkin Allah udah jaga saya ya dari sejak saya masih di agama sebelumnya itu. Memang dari saya 4 bersaudara itu waktu kami remaja kuliah gitu ya, dari 4 itu saya doang yang memang nggak bisa minum minuman alkohol, minuman keras itu nggak bisa. Itu mau adik saya bilang, "Kak, yang ini manis," gitu ya. Saya ngerasa pas cobain itu apanya yang manis, kayak di lidah tuh tetap pahit gitu. Gitu. Terus larangan seperti nggak boleh makan babi ya. Itu saya juga malah saya pernah bertanya waktu itu ya. Kok kita diajarkan nggak boleh, sebenarnya diajarkan nggak boleh makan hewan berkuku belah juga gitu ya, termasuk yaitu babi gitu. Cuman saya memang pernah tanya, kok dilakukan? Oh itu yang lama gitu kan. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu itu gitu. Tapi memang nggak tahu kenapa juga saya kalau ada pilihan lain gitu ya, menu lain gitu di samping yang babi misalnya itu, ya saya pilih yang lain gitu. Itu bener-bener di rumah juga nggak, jarang banget gitu untuk masak itu gitu. Nah kemudian apalagi ya yang adab-adab Islam itu termasuk memakai kerudung gitu ya. Kerudung itu juga mungkin kalau ada teman-teman saya bisa kesaksian, itu berapa kali saya sering bilang ke teman-teman yang muslim gitu, andai ya di agamaku itu diharuskan pakai kerudung, mungkin aku orang salah satu yang pakai kerudung. Saya pernah ngomong kayak gitu. Dan Masya Allah ternyata maksud Allah tuh kesini gini. Hari ini saya yang nengok ke belakang, ternyata itu semua sudah Allah atur gitu, bentuk penjagaan Allah supaya saya kembali ke mungkin ke fitrah sebagai Islam ya. Itu mungkin udah nggak bisa lepas gitu ya. Itu kalau nengok ke belakang tuh banyak gitu hal-hal yang sudah Allah tunjukkan gitu. Jadi alhamdulillah gitu, kalau ditanya seperti itu, alhamdulillah semuanya Allah mudahkan gitu untuk saya mengikuti. Dan ini saya kalaupun susah atau gimana itu saya nggak merasakan kesusahan itu. Saya merasakan kayak tadi perintah larangannya itu justru suatu keindahan, justru kebaikan gitu, yang untuk melindungi saya gitu, untuk kebaikan saya gitu. Nggak merasa kayak dikekang apa dilarang banyak hal gitu. Tapi ini Masya Allah makin jatuh cinta sama Islamnya justru karena ini gitu gitu ya. Udah sempurna banget gitu semuanya itu gitu. Menjawab nggak ya? Baik, sangat sungguh menjawab sudah itu Bu Dokter. Bu Dokter, di sini saya mungkin mewakili juga dari pertanyaan YouTuber yaitu Aki Yasirudes. Beliau ini YouTuber dari Jepang. Kebetulan beliau saat ini tidak bisa hadir karena sedang dalam kondisi sakit. Jadi kita mohon doanya kepada para hadirin yang sudah hadir di sini untuk
mendoakan supaya beliau dan keluarganya semoga sehat kembali. Baik, pertanyaan dari Bang Yasir ini yaitu bagaimana menurut dokter arti dan makna dari Islam rahmatan lil alamin. Sementara sebagian di kalangan umat Islam sendiri masih banyak yang belum memahami. Begitu, dokter. Silakan dokter untuk menjawab pertanyaan. Iya. Bismillah ya. Benar-benar ini saya agak grogi loh, ini banyak guru-guru. Nah ini saya baru anak baru. Takut salah. Apa namanya, kalau bagi saya nih ya, Islam rahmatan lil alamin itu benar banget gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu Islam tuh malah dikonotasikan dengan yang sebaliknya, beda 180 derajat dari rahmatan lil alamin, itu sedih banget sebenarnya gitu ya. Karena ketika kita mendalami Islam itu beda banget gitu ya. Kayak saya melihat dari sisi lakum dinukum waliyadin gitu ya, kita nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam gitu. Bahkan saya di tengah keluarga yang mungkin saya sendiri yang Islam, yang lainnya belum Islam gitu ya, itu tapi ya saya balik lagi ke situ gitu. Rasanya sih ingin banget saya ajak gitu langsung ya pindah ke Islam gitu, kembali ke fitrah gitu ya. Rasanya kalau kita udah nemukan kebenaran gitu ya bawaannya. Nah tapi ternyata saya ingat lagi, Islam nggak gitu, nggak ada paksaan dalam memeluk Islam. Islam itu menghargai seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah itu datang ya bukan untuk seperti itu, tapi untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Nah itu yang mulai saya tunjukkan itu seperti itu gitu. Yang mau saya contohkan itu Islam rahmatan lil alamin adalah ya dari akhlak yang mulia yang kita miliki sebagai seorang muslim. Itu kalau kita lakukan itu betul-betul ya kita jadi seperti Al-Quran yang berjalan. Mungkin yang non muslim mungkin nggak bisa baca Quran gitu ya, nggak mau baca Quran mungkin, tapi kalau kita bisa menunjukkan akhlak yang berakhlak Quran gitu, nah insya Allah ya mereka juga bisa kembali ke fitrah sebagai Islam. Dan itu akan membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu ya bagi semua gitu ya, nggak pilih-pilih gitu. Mungkin buat orang yang baik aja gitu. Kalau buat orang yang baik aja lah, saya kemarin kayak apa gitu ya, saya malah mengajak orang tetap pada tauhid gitu ya gitu. Tapi itu malah Allah pilih gitu, malah Allah lembutkan hati saya, lunakkan hati saya gitu untuk kembali ke fitrah gitu. Baik, Bu Dokter. Jawabannya sudah sangat jelas dan memang benar sekali, Bu Dokter ya. Oke, baik, Bu Dokter. Satu pertanyaan lagi nih, Bu Dokter ya, dari Bunda Susi. Apakah yang membuat dokter bisa langsung memahami tentang Islam sehingga dokter sampai berani untuk masuk agama Islam dalam kondisi keluarga yang pasti ada terjadi nggak perbedaan gitu loh, Bu Dokter? Ya. Silakan Bu Dokter untuk menjawab. Ya, sebenarnya ini dari dulu, dari kecil kalau dirunut gitu ya, itu memang sebenarnya saya ada banyak pertanyaan gitu ya tentang yang dulu gitu, tapi seringkali belum mendapatkan jawaban yang jelas gitu ya, yang kadang tuh udah mentoknya sudah percaya saja gitu, sudah imani saja, nah seperti itu. Nah itu saya terus mengganggu gitu ya, terus mengganggu itu. Dan sampai pada saat ini mungkin banyak ya, tapi salah satu aja yang utama banget yang jadi pemikiran saya waktu itu adalah kalau memang yang dulu itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri gitu ya, kenapa setelah itu masih ada diturunkan lagi Nabi Muhammad gitu? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya gitu. Harusnya kan kalau itu memang Allah gitu, Allah kan pasti paripurna gitu, pasti tuntas gitu, selesai gitu, udah nggak perlu ada yang lain gitu, nggak ada makhluk lain, nggak ada manusia lain yang perlu melanjutkan gitu kan gitu. Itu sih yang jadi pemikiran saya waktu itu. Di luar saya belum baca buku, di luar saya belum menuntut ilmu seperti itu ya, itu sempat jadi pemikiran saya, kenapa ada Nabi Muhammad gitu kan, nggak hoax gitu ya, banyak saksinya bahwa Muhammad pernah hidup gitu ya, kenapa ada itu gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya waktu itu. Dan
saat itu ya sudah, ketika kebenaran satu persatu dinyatakan, ketika saya datang ke Mualaf Center lalu dijelaskan tentang tauhid, dibilang kalau masih bergantung pada sesuatu, masih seperti itu, ya itu belum bisa dinamakan Allah, ya itu berarti masih makhluk seperti itu masuk banget gitu dan memang harusnya Allah yang seperti itu kan yang kita kenal gitu ya. Itu jadi dari situ aja, hanya sebenarnya saya sederhana sih, hanya dari sisi tentang Allah itu sendiri aja gitu. Dan setelah itu ke belakangnya ya udah gitu, saya cuma mikir itu yang benar. Saya berusaha untuk sami'na wa ata'na gitu ya, apa yang saya tahu saya lakukan sedikit-sedikit itu saya dengar. Terus kalau ditanya rencananya mau gimana ke depan gitu ya, kan mungkin orang dapat hidayah sebelum nikah gitu, saya udah punya anak 3 baru dapat hidayah gitu kan, pasti pengorbanannya banyak gitu ya. Itu saya udah nggak mikir lagi, udah merem aja gitu. Itu udah dunia semua lah, mungkin itu label-label nanti saya tidak menikah lagi, label janda lah, atau mungkin pernikahannya berantakan terus dan sebagainya lah. Itu udah saya nggak pikirkan lagi gitu. Ya udah, nanti udah yang pikirin akhirat aja, nanti semua tanggung jawab masing-masing, kalau mati diri sendiri yang dipikirin gitu kan. Itu jadi di situ saya udah walau-walau lah gitu. Saya cuma bisa husnuzon billah gitu ya. Saya percaya kalau saya pegang janjinya Allah gitu ya. Kalau di Quran surat Fussilat itu juga dibilang kalau seperti tadi mirip ya, kalau Tuhan kita ialah Allah gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih gitu ya. Karena kami sendiri yang menjadi pelindung-pelindungmu gitu ya. Dan Allah bilang Allah memberikan surga yang dijanjikan itu gitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada kita. Harusnya kita yang menghormati Allah ya, ini Allah memberikan surga itu bentuk penghormatan Allah kepada kita, itu Masya Allah. Itu yang saya pegang. Jadi tantangan apapun di depan itu insya Allah ya kayak nggak sebanding gitu dengan hidayah yang sudah Allah kasih gitu, nikmat Islam yang tadi Allah sudah kasih buat kita semua. Oke, baik Bu Dokter.